Jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terkait dengan saya sampaikan manusia dan ilmu. Ya, kalau dulu manusia dan dosa, ya. Sekarang ilmu. Lah, sikap manusia terhadap ilmu itu kalau dihubungkan dengan suka atau tidak suka ada 3. Itu 2. Yang pertama tidak suka. Tidak suka. Kurang suka. Yang ketiga sangat suka. Nah, ini aja. Nanti dihubungkan yang lain banyak. Manusia dan ilmu sikapnya. Maksudnya yang masuk di sini adalah ilmu din ya. Ya, ilmu din. Ilmu sebagaimana ketahui artinya adalah mengetahui hakikat sesuatu. Lawannya adalah al-jahlu, jahlun, bodoh. Gitu. Nah, terkait dengan ilmu din ini, dinul Islam, yang paling banyak tidak suka. Siapa mereka? Orang kafir. Itu. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Itu. Fa'abata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka benci atau tidak suka terhadap apa yang diturunkan Allah. Lalu Allah menghapus amalan-amalan mereka. Itu surah Muhammad itu. Ya, kalau tidak salah ayat 10 atau 9. 10. Ini orang kafir, tidak suka dia. Dan juga orang munafik. Orang munafik itu orang yang nampaknya Islam tapi sebenarnya tidak Islam. Lah, tidak suka itu bisa saja. Nah, kalau munafik mungkin suka sebagian, membenci sebagian. Kalau munafik ayat tertentu dia suka, tapi ayat yang tertentu pula dia benci, tidak suka. Karena apa? Ada yang merugikan dirinya. Nah, kemudian yang kedua kurang suka. Ya, kurang suka. Nah, ini orang muslim yang lalai. Itu. Yang karena suatu hal itu menjadi kurang suka. Ya. Nah, kemudian sangat suka. Ya, sangat suka. Nah, untuk mendapatkan ilmu harus punya sifat ini. Sangat suka pada ilmu. Karena kalau seseorang itu sangat suka, boleh kata bahasa kerennya itu cinta, itu akan berusaha untuk mendapatkannya bagaimanapun yang akan diusahakan. Itu kalau cinta pada ilmu. Itu. Dulu sudah saya sampaikan, sampai rela berpisah dengan istrinya selama 17 tahun. Ditinggal istrinya. Padahal istrinya sedang mengandung. Oh, itu. Jadi ingin mendapatkannya, sekalipun harus berpisah dengan siapapun. Karena apa? Sangat cintanya pada ilmu. Melebihi cintanya pada istri. Iya. Lebih cintanya pada istri. Itu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu kalau pulang ke rumah, itu yang dijujuk itu apa? Buku atau kitab. Itu. Buku atau kitab.
disandingkan dibaca sampai istrinya itu sewot, dalam artian waduh, itu buku-buku itu mengalahkan dari madu saya. Maksudnya istri yang lain, bukan istri yang lain yang mengalahkan saya. Yang mengalahkan saya adalah buku-bukunya itu. Kalau sudah baca buku itu tidak peduli dengan anak istri, baca lagi, baca lagi. Karena apa? Sangat suka, merasa menikmati ketika membaca ilmu. Kalau Sami pun sampai di sini apa belum? Belum loh. Lah ini. Padahal membaca buku itu nikmat. Orang bodoh membaca buku karyanya profesor jadi otaknya seperti profesor. Loh. Hebatnya membaca buku. Kelihatannya tidak sekolah dia. SD saja tidak lulus pada bacanya, tapi dia suka baca. Dan yang dibaca itulah buku-buku karya-karya orang yang besar. Pikirannya menjadi pikiran orang yang besar. Sekalipun dia orang kecil. Hebatnya orang baca buku, saudara sekalian. Itu. Kalau malas baca buku berarti menunjukkan dia kurang suka. Iya. Itu. Jadi pengertian sangat suka atau cinta itu memang penting. Itu. Syekh Ali Tantowi itu, ya, wah ini, ya, Syekh Ali Tantowi. Itu. Baca buku agama itu perharinya 100 lembar. Ayo, perharinya itu 100 lembar. Sampai umur sekitar 62 tahun membaca terus. Apa enggak hebat itu? Hebat. Selain ini saya sampaikan agar kita itu lebih semangat. Agar kita itu tidak merasa sudah hebat. Padahal belum, masih memble kita. Niku. Nek poli sekesuk tak maklumi. Oke, itu. Ya, bari isak sampai toko subuh itu membuat rekor kan masuk muri. Itu. Misalnya demikian. Nah, itu. Jadi saya Ali Tantowi membaca 100 lembar. Membaca. Ayat pertama kali turun, Iqra artinya, lah itu loh. Itu. Baca itu kan tidak harus sekolah tinggi. Oke. Itu. Kalau antum sering membaca itu sudah bisa mengalahkan yang S1, S2. Itu. Yang kemudian berhenti membaca setelah lulus. Ini tampilan terus membaca terus. Itu Buya Hamka itu cuma sekolah SR. Sekolah rakyat. Mampu membuat tafsir, kitab tafsir. Kenapa? Membaca. Ya, dari hasil membaca itu kita menjadi diperhitungkan orang. Karena kita punya otak berlian. Tapi kalau kita meninggalkan baca, udah. Seperti orang tidak ada harganya lah. Sekalipun dia S1, S2, S3. Paling-paling malah merepotkan orang lain. Itu untuk masalah pekerjaan saja bingung. Iya toh. Harus munduk-munduk membawa apa kayak? Nah, itu stop map. Itu masuk jabatan satu ke jabatan yang lain, golek lowongan kerja. Itu loh saudara. Jadi sikap manusia terhadap ilmu tidak suka. Maka minimal terakhir bagi kaum muslimin itu minimalnya itu sukalah dulu. Jangan sampai membenci. Kalau belum bisa menuntut seneng osek. Enek wong mangkat pengajian seneng, rangkai tang ramelu. Derek kesek nggih. Nah, itu. Malah ngoyak-ngoyak malah. Mangkat tokono sik, mangkat enek pengajian lho. Lah kowe aku kosek. Itu uduhku lagi seneng to'i. Nah, itu. Yang penting jangan sampai tidak suka, itu minimal. Itu suka dulu. Nah, mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain dibuka hatinya untuk mendatangi. Nah, kurang suka ini biasanya karena kesibukan itu sehingga suka pada yang lain, sementara ilmunya yang menunjukkan kepada akhirat ditinggalkan. Enten wong sing duwe hobi suka ngingu kirek. Sampeyan ngertos itu?
Karena suka ngingu kirik ngomahi kebakir kirik. Itu. Suka ngingu ula. Nganti sak omah isine ula. Lho aneh to. Gitu. Nek sing daerah Dubai sana ngingunya bukan yang macam itu. Bukan kire dan sebagainya. Singo. Singo itu kan regane larang. Nggih nek gur kire nggih niku. Nek singo ngoten niku pripun? Oh dilok-lok. Suka yang gitu-gitu. Berapapun harta digunakan untuk membeli apa yang disukainya itu. Lah, orang yang sangat suka pada ilmu juga demikian. Itu. Ya, ada yang sampai menjual rumahnya 500 dinar, bukan dirham. Dinar itu uang emas. Hanya untuk membeli satu kitab. Wah, aneh toh. Oke, kalau sami dikai kitabnya gede kok. Oh, dan saya aneh kon bayar. Dan itu saya pikir saya. Loh, itu sampai melihat buku harganya berapa ini? 500 dinar. Wah, tuh, pulang, wes langsung nawake omahe. Oke, nawake omahe nek carane gek ben nawake omahe nggo tuku gelombang cinta nih. Ini nek tuku gelombang cinta niku kan ada harapan dijual meneh wis bati itu. Nggih. Raketang bluk jan ya. Nggih, tuku-tuku wis telat keren-keren. Nah, misalnya gitu. Ya itu. Karena apa itu? Kata sangat suka itu udah. Paribasane rawe-rawe rantas malang-malang putung kok. Nggih. Seorang gadis suka pada lelaki itu sudah rawe-rawe rantas malang-malang putung, wong tuane ra dianggep kok. Bapak Ibu ra setuju, mangka dhewe. Karena apa? Suka pada calon pasangannya, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah itu kayak bajul buntung ya nduk, aja kok turuti bajul buntung ya pen, aku seneng. Orang gagas, karena apa? Sudah sangat cinta. Oh hebatnya hati ini kalau sudah jatuh cinta. Pramila penak jenengan sing nem-nemi yang belum jatuh cinta itu bebas. Seperti burung yang lepas. Nenek wis teblok demen, mang tekok sing pun-pun niku ngalami niku. Nggih niku rapet tok sedina gulung komeng. Ngoten niku wae. Bali bahasane. Misalnya demikian. Itu. Menulisnya suka tuh. Karena sangat sukanya itu menulis. Nah itu. Kemudian ada lagi minimal mendengarkan. Nggih, membaca belum bisa. Minimal itu mau mendengarkan. Udah empat itu. Nggih. Wong nulis ya ora iso. Kadang kalau sing tak tulis ya apa? Ini ya juga butuh ilmu loh. Sing tak tulis ya apa? Ngoten niku wae. Anda sing ditulis niku pas kula ngaji teng pundi niku. Teng Yogya. Mereka yang nulisnya tulisannya ya ora cetha apa gaya apa piye ngoten niku kok nggawa buku ning kok. Wis tak ngaten iki. Tulisannya ra cetha. Mungkin itu tulisannya rahasia. Nggih, pakai kode sendiri. Ngoten niku. Ini yang bawa buku. Tapi mendengarkan itu dah modal minimal mendengarkan. Itu. Kalau Sunan Ad-Darimi, ya tidak salah. Oh, Darukutni atau Ad-Darimi itu. Gitu. Beliau mendengarkan itu sambil nulis bisa. Mendengarkan sambil nulis. Orang yang ilmunya sambilan. Oke. Ini regulasi sami kudu butuh konsentrasi betul. Nek liyane karo sambilan iso. Itu bal-balan karo ngemut permen iso. Itu nek wis kulino. Ini orang kulino karo ngemut permen iso mutah-mutah. Ada yang gitu. Imam Bukhari dalam semalamnya itu diketahui anggur lekar bahasa kita kan lekar. Persoalan lekar, ya itu ambil ketip-ketip mikir, ya mikir itu.
tentang ilmu hadis yang mungkin dari tadi siang dipelajarinya, itu dipikir terus. Akhirnya ketemu tafsirannya, syarahnya, bangun, nyulut lampu, tulis, rampung, tidur lagi tiduran. Sampai 18-an kali bolak-balik kami, berarti kan turun. Karena apa? Sangat suka pada ilmu. Sangatnya suka pada ilmu. Sampai-sampai di dalam mencarinya itu kelaparan. Makan rumput atau mangane suket kok. Karena ahli ilmu itu minta-minta itu malu. Malu untuk minta itu. Cenderung diem. Tidak bilang sama teman-teman kok tidak dibantu. Akhirnya makan rumput. Tapi Allah melihat. Allah melihat. Menggerakkan makhluknya untuk memberikan bantuan. 3 hari kelaparan, kemudian menggerakkan makhluknya untuk memberikan bantuan uang sekitar kurang lebih 1.000 dinar. 1.000 dinar itu uang emas lagi. Tanpa nyambut gawe rekoso 3 dino oleh 1.000 dinar. Kalau sami 3 dino oleh pirang ewu. Gitu. Itu nek pegawai bangunan nggih 300. Kuwi panas-panas. Nggih, panas-panas. Nek wong golek ilmu kan tenggane yopan. Nggih to. Ra enek wong golek ilmu menek ning gendeng, ngoten ora enek. Kejaba nek niku tempate sedikit, ya sempit, kemudian mubaliknya terkenal nganti direwangi menek-menek gendeng. Misalnya, tapi boleh kata tidak mungkin. Jadi unsurnya, maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, sukalah, cintailah ilmu. Karena orang yang mencintai ilmu itu ingin mendapatkannya dimanapun dia. Kalau ini tidak, masih kurang suka, ya yang didapat sedikit. Nah, ini umpama pun kalau gambar kayaknya, umpama dari teman-teman yang sampai S1, S2 itu sejak dari dulu digunakan untuk mempelajari ilmu agama udah hebat toh. Itu digunakan untuk mencari ilmu agama udah hebat ya. Dibutuhkan banyak orang. Orang itu kalau pintar ilmu agama banyak dibutuhkan. Orang kaya pun butuh orang yang pandai ilmu agama. Orang kaya padahal dia. Raja pun butuh orang yang pandai ilmu agama. Sampai-sampai ada bin Robah itu. Orang itu kalau dilihat wujudnya itu lahiriahnya itu udah ramadul kelah. Orangnya hitam, cacat, dan seterusnya. Ada mengatakan sebagian matanya itu buta. Jalannya saja berkata pincang. Tapi raja datang untuk duduk di depannya menimba ilmu. Apa enggak hebat? Diangkat derajatnya. Maka jangan putus asa untuk khususan yang masih muda-muda itu nek sing pun tua-tua serang ngarep-ngarep pula. Nggih. Karena sudah pikirannya udah lain. Itu ndak saya ada banyak. Paling banter yang sepuh iki krungu saiki kelingan saiki sesuk tegoki wis lali. Ning mangkate terus. Nggih. Pokoke sing penting mangkat Allah yang melihat karena keadaannya udah lain. Prima belajar ilmu yang paling bagus itu ketika masih muda, sebelum kawin. Ya, sebelum kawin itu yang paling bagus itu. Dan sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal itu terlambat kawin dengan sebab menuntut ilmu. Usia 40-an kalau tidak salah itu baru beliau menikah. Loh ini saudara-saudara terkait dengan apa? Ilmu din. Itu sampai ada yang berbuat macam-macam lah. Hanya ingin mendapatkan ilmu din. Kalau dulu ya saya cuma pinjam buku itu. Saya kembalikan, saya tulis di rumah. Kemudian saya kembalikan lagi pinjam yang lain. Teman itu punya buku sampai berapa lemari itu. Itu karena tahu saya suka ilmu, suruh pinjam semuanya. Itu yang di satu tempat itu ruangannya isinya kitab semuanya.
Itu. Tapi lama-lama saya jadi malu, kok mau pinjem terus itu. Beli sendirilah, sekalipun miskin itu. Doa, biar bisa beli buku ini, buku itu, dan seterusnya. Akhirnya bisa juga dikabulkan. Loh. Itu secara saya menuntut ilmu sebagiannya ya, sebagiannya. Itu. Yang lainnya ya unik. Sampai saya meninggalkan pekerjaan karena saya menuntut ilmu. Yang begawe nanti urusan nanti kerja itu. Oke. Sampai saya dibalap teman-teman saya yang udah nikah. Dulu saya waktu remaja kan saya tidurnya di masjid. Mulai itu mau nudul tok. Oke. Mulai nudul mandi balik di masjid nah. Itu. Udah di situ melihat teman-teman itu sama apa itu sibuk mencari kerjaan, itu mencari kartu kuning, toko stok map, membuat lamaran itu apa pakai HVS itu dulu. Nah sekarang cara ngelamarnya saya tidak tahu apa yang nganggung ngono kuwi. Oh itu sama, sama. Oh, tenik wow. Pengalaman nyopir misalnya mesti gangguan barang ini kok gitu. Oke, saya cuma domplong saja tapi saya sudah senang dengan ilmu ini. Oke, dengan ilmu gitu. Karena sudah saya pikirkan aku kok nek dadi buruh itu nek wis nyelot tuwa umure saka swidak terus sampai nanti 70 mesti sapayu. Umur sudah mulai 50 saja ngelamar golek gaweane sapayu. Oke, wis ketuan no. Nah, ini yang saya pikir itu harus jadi apa ini? Nah, dengan seizin Allah dijadikan ustadz itu. Nah, ini pengalaman aja. Sampai meninggalkan pekerjaan. Sekarang kan enggak. Meninggalkan majelis ilmu karena urusan pekerjaan. Padahal nyambut gawe terus. Itu akhirnya ikut pada majelis ilmu ketika usia sudah tua. Yang didapat otomatis cuma sedikit, bukan salah. Banyak dari teman-teman setelah pensiun baru sergap itu banyak. Dan itu alhamdulillah sekalipun terlambat bahasanya itu. Wis ra iso apa-apa paribasane ning ngrungok kayak sudah modal pertama. Sudah kembali kepada Allah dan Allah senang pada orang yang kembali kepadanya, termasuk dalam menuntut ilmu. Ada juga terakhir itu menuntut ilmu itu sampai berpura-pura menjadi pengemis. Karena pada waktu itu Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara oleh penguasa, dalam artian penjara rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh mengajar. Ujiannya seorang imam, seorang ahli hadis, ujiannya sampai gitu, tidak boleh mengajar, udah oleh penguasa dilarang. Nah, kemudian ada pendatang dari jauh, itu apa dari Afrika atau mana itu datang, dan akhirnya disepakati, kamu sudah tahu keadaan saya dalam ini, saya sudah dengar dari teman-teman itu. Maka karena Anda dari jauh datang ke sini untuk menuntut ilmu, begini saja, kamu pura-pura jadi pengemis. Tiap hari jam berapa itu kamu datang, itu nyuwun den, terus Imam Ahmad keluar membacakan hadis, dihafal atau dicatat. Nah dulu dibacakan hadis itu dihafal tuh, okay. Nah kalau misalnya kan boten. Dibacakan hadis mudrungoke terus dilalek ngaleke. Nggih ta? Itu terus digagas. Mau intine apa istrine teko, pengajian intine apa? Sembuh mau. Ngoten. Nek takok suguhane aku kelingan. Itu misalnya. Jadi sampai berhari-hari berpura-pura menjadi pengemis, kemudian kiainya atau Imam Ahmad tadi keluar membacakan berapa hadis, diingat, kemudian masuk lagi. Tidak nampak. Kalau itu sebenarnya sedang mengajar. Itu tiap hari sampai begitu, saudara sekalian, mencarinya itu. Dan tentunya ini adalah karunia
Allah. Dengan sebab karunia Allah terhadap para imam itu kita memetik buahnya. Karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk ini. Kemampuannya beda-beda kalau sami. Nah, syukurlah nanti di Sumber itu ada satu pemuda atau dua pemuda yang menekuni itu sudah cukup. Rasa oke malah patung. Gitu. Pinter-pinteran. Gitu. Oke. Itu. Eso siji anek sing siji pang-pengan itu pun hebat. Nah, ini sebagai semangat saja kita masuk pada mana tidak suka, kurang suka, sangat suka. Nah, ini kalau dihubungkan dalam tidak suka dalam hal mencari. Nah, itu ada. Kurang suka dalam mencari, sangat suka dalam mencari. Sangat suka dalam mencari itu sampai mau keluar dari rumahnya. Perjalanan sampai bertahun-tahun untuk menuntut ilmu. Nek kurang suka itu ya gelem nek cedak-cedak. Ngoten niku wau. Nek bahasa Inggrisnya nek kober sik ya. Anu, iki aku izin sik ya. Lah mangkat itu. Lah ngopo? Ngoten niku. Nyonyah masak oke. Nah, bisa saja dengan sebab itu langsung ditinggal. Pokoknya acara majelis ilmu itu acara sing nomor sekian. Wah, ngoten niku. Tapi beda dengan orang yang sangat suka, sangat diutamakan. Kalau kami kan narang toh, mendengar itu. Lah kowe gak rata ke pengajian toh. Ngoten niku wau. Dadi arep poli ngoten niku kowe rata ke poli gak wingi. Nah, pengajian no. Nah itu. Harang yang begini nih, Pak, harang. Itu. Ini sing kerep ora pengajian apa? Tantangan poli. Nah, ini sing oke. Nggih, tantangan poli. Ngoten niku. Jadi pengajian itu mengacara ini lho. Dan Allah juga tahu. Oh, ini teko pengajian karena begini. Oh, ini teko pengajian karena memang sangat mengutamakan. Hasil yang diperoleh juga beda. Maka usahakan ini. Raketang kita kan 4 kali. Raketang 1 kali saja. Dari 4 itu kita sangat mengutamakan. Mudah-mudahan nanti bisa naik yang kedua, ketiga termasuk garis pada yang mengutamakan. Ngoten niku. Latihan sik napa sami ora kelas jago bangkok. Nggih ta. Nggih, kelas jago pitik nggih. Pitik mawon pitik kepidak. Jadi arep anu tengel-tengel lemes neh. Nggih ta. Kadang kala kula sami semangat ngoten niku kaya ya niku. Ayo ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ini lagi semangat. Ngoten niku. Nek kowe lagi mleto, beda meneh kowe. Nggih, omongane ngoten niku. Wah, repot. Ngoten niku. Isale itu. Yang paling repot nggih urusan golek duit niku. Apa termasuk manusiawi? Ada yang manusiawi, itu tidak semua sifat manusiawi dibenarkan. Kalau alasan manusia hampir semua manusiawi. Maka diturunkan ayat-ayat Allah, petunjuk dari Allah itu agar tidak terlalu larut dalam sifat manusiawi. Maksudnya demikian tujuannya itu. Nggih. Itu. Wong lanang seneng karo wong wedok seneng karo wong lanang, manusiawi itu. Nggih. Maka menurunkan peraturan-peraturan, nek kowe seneng ya tembungen. Nah, itu niku. Nek rung siap ya poso. Nah, ngene kan. Misale ngoten niku nek rung siap. Nekat ya kena, nek kono ya gelem. Misale gitu. Nggih. Itu nekat juga boleh. Kula nek misale alasane kowe kok kendelemen to, Mas? Lah ngenteni suwe-suwe aku ora sugih no. Ngono ta. Wis pokoke engko saeneke engko rezeki dicari dengan sambil menikah. Udah. Oh, akhirnya berangkat. Ngoten niku. Nyalengi sitok ae jikuk neh. Niku sitok jikuk neh kapan rabine. Akhirnya kan ngoten niku. Kanca kula niku golek insinyur ra lulus-lulus. Ngoten selak umure tuh tua, akhirnya nekat rabi pulang. Itu nekat gitu. Nggih, di antaranya. Nggih. Gitu. Nekat yo ndablek. Nah, ini sing angel nggih, Pak Paket. Nekat ra ndablek kok gampang mutung. Nggih, mungkin ditembak sedelok ngoten langsung mayo.
Nggih ingin nekat barang anu dikandani disindir sithik terus jengkelet ngoten niku. Ya nganggo ndablek barang, ya nekat ndablek disindir sendiri. Itu mau 5 ya ben. Mau 5 niku napa? Itu. Sabar. Melu maratua ya. Ya, itu madep mantep mangan melu maratua. Mau 5 sik. Nggih, misale nggih itu. Ya itu pernik-pernik orang menikah ya, macam-macam. Niku wae. Nggih. Nggih. Nggih, tapi yang bagus, buatlah semuanya itu senang. Ora gur nganteni loro tok sing guyang-guyu. Wong tuane mara tuane do merengut kabeh. Oh, teniku dine ora setuju ning gandeng anake nekat. Dadi setuju. Ning sing sae lho semuanya ikut bergembira. Tanggane ya melu seneng, anune seneng lan sapi turun. Niku sing bagus.